Halo, masih bersama Malaka 414. Kali ini kita lagi jalan-jalan di eh, kebun teh Kemuning ya, Argoyoso. Ya, ada acara rutin seminggu sekali, kadang sebulan 2 kali gitu. Ini mau nih apa jenis ngadem, paling cuma ngopi terus pulang gitu. Ini kita lagi di puncak Bukit Kemuning. Loh, ini ketemu lagi nih sama Mas Pablo Escobar ini. Ini gimana Mas? Ini ada Mas netizen tanya. Katanya habis putus sama pacare, terus pacare pamer pacar baru di status WA-nya. Itu enaknya diapain Mas kayak gitu? Ya kita harus pamer sekali, yang kita harus pamer gebetan itu yang baru lagi, yang lebih bagus dari itu kan dia itu supaya gimana, dia itu bikin cemburu kita harus bikin cemburu dia gitu loh. Ya cuma kalau dia itu bikin sakit, ya kita bikin sakit lagi gitu ya. Dilihat segi apa ya, permainannya kita gimana dulu. Kita harus mengimbangi permainan soal mantan atau mantan kekasih atau mantan pacar lah, semua itu harus bisa mengimbanginya gitu. Oh ya, Mas Pablo, ini ada lagi netizen dan deterjen tuh ada yang nanya ini, katanya kalau pacar terus tiba-tiba minta putus tuh gimana tuh enaknya itu? Enaknya itu ada dua macam, yaitu cinta ditolak dukun bertindak. Kalau enggak cinta ditolak, cari pengganti yang lebih baik. Kita ngambil yang mana gitu. Kalau menurut kita kan ada yang pakai dukun, ada yang enggak pakai dukun. Itulah nama sebuah cinta ditolak seperti itu. Ya kalau nggak mau pakai dukun, ya kita harus cari pengganti yang lebih baik dari itu. Kadang kalau nggak mau cari pengganti, kadang cinta ditolak dukun bertindak, ya enggak itu sih. Kadang kan kalau selain itu bisa mencari, selain perdukungan itu kita harus cari pengganti yang lebih baik dari yang minta putus itu gitu. Oh ya, Bang Pablo, ini kasusnya kalau kita udah nggak cinta lagi sama pacar, terus kita minta putus tapi pacarnya nggak mau, itu terus gimana? Ya kita itu harus bikin seseorang cemburu dengan berbagai cara itu loh, dengan memanas-manasi supaya nggak terikat lagi, supaya putus, dan supaya nggak nyaman lagi. Kita harus melakukan berbagai cara supaya putus dan supaya menjadi penggantinya yang lebih baik. Itu kita gunakan berbagai cara, dengan apa aja itu kita bisa kok, dengan memutusin itu. Walau dia nggak bisa mutusin kita bisa kok mutusin itu dengan berbagai cara, yaitu bikin dia cemburu, bikin dia nggak nyaman. Kalau dia ngajak ketemuan, bilang aja kita lagi sibuk kerja apa gimana kek gitu. Kalau dia bilang sakit, ya kita saya lagi bilang aja kita lagi ada halangan, lagi kenapa, kita buat alasan gitu aja.
dan lain-lain. Nah, kalau misal sudah putus terus kita di suatu saat ketemu mantan, tapi pacarnya mantan lebih jelek dari kita tuh, terus gimana? Wah, itu dia itu. Mungkin ya gimana ya, mungkin kalau dia itu mungkin nyaman nyaman itu ya, kalau seperti nyaman nggak cuma itu, mungkin gimana ya, mungkin itu udah takdirnya kali seperti itu. Kalau udah takdir ya kita lanjutin ke jenjang selanjutnya. Kalau urusan jelek, apa cantik, apa ganteng, apa cakep, apa gimana, kalau udah takdir ya mau digimanain. Nah, misal mantannya sudah nikah terus kita diundang, lah itu Mas Pablo kira-kira datang nggak di nikahnya mantannya jenengan itu? Ya kalau kita gimana ya, kalau kita masih sakit hati mungkin kita nggak usah datang, tapi kalau pengen suruh dia datang ya kita harus bawa pasangan, sebuah resepsi pernikahannya dia itu, untuk menghilangkan sakit hati lah gitu. Lah terus nah misal apa itu, nah kalau kita udah punya pacar Ya, terus mertua nggak setuju karena kita kerjaan kita misalnya serabutan, nggak pasti, pokoknya nggak tetap, dan gajinya kewer-kewer, itu gimana nyikapinya tuh? kalau itu kita itu nggak usah gimana ya, nggak usah ketemu sama mertua aja kalau dia bikin sakit hati. Tapi kalau si orangnya masih sayang kepada cowoknya, otomatis mempertahankan, pasti bilang sama ortunya, kamu jangan bilang kayak gitu lagi lah gitu. Otomatis kan si cewek itu pasti ngejar cowok. Tapi kalau si cewek nggak ngejar si cowok, berarti kan itu kan nggak bisa mempertahankan, itu aja berarti kan udah takdir. Nggak cuma udah takdir, karena ya udah, kita udah jalannya padanya seperti ini. Goodbye. Oh iya Mas Pablo, nah disuruh milih calon pasangan tuh pinginnya yang kaya atau yang biasa aja ekonominya? Itu kan kalau itu kita harus cari sepadan dengan kita, yaitu sepadan dengan kita paham dengan kita, paham dengan si ceweknya, cewek juga paham dengan si cowoknya, itu mungkin bisa langgeng. Tapi kalau itu nggak bisa paham keadaan cowok dan si cewek nggak paham cowok, cowok nggak paham si cewek, ya udah akan berantakan lagi. Kalau paham satu sama lain itu akan langgeng, akan sejahtera, pokoknya asik lah. Sama nggak cuma asik sih, nenek kakak juga asik. Itulah nama cinta akhir hayat, sampai aja kayak aja menjemput, ya seperti itu sih ya. Kalau dia tahu semuanya lah tentang cewek maupun cowok, karakternya semua,
yang dia miliki maupun yang kita dambakan dan inginkan harus tahu semuanya. Itulah kunci utama. Ya, ini sekian ya, ini sudah mulai mendung juga ini. Ini mendung, hawanya mendung dari berangkat dari Solo sampai sini mendung terus. Jadinya ini kita mau break dulu ya. Ini mau ngopi-ngopi, mikir masa depan juga. Oke, Malaka 414.